Sahabat tani, sahabat ternak, ketemu lagi bersama saya Hermawan di Ajeng Channel. Oke, tidak lupa untuk teman-teman sahabat tani, sahabat ternak, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, diberi kesehatan, tetap semangat menjalankannya walaupun cuaca gerah panas. Yang ngarit tetap semangat. Semoga kuat puasanya, amin. Oke. Oke sahabat ternak, di konten kali ini kita akan membahas tentang peternakan kelinci. Peternakan kelinci ya. Karena saya juga terjun di bidang perkelincian. Nah, untuk teman-teman yang sama penghobi atau peternak kelinci, tetap semangat, tetap eksis, dan jangan menyerah. Breeding terus yang bagus, kualitas, kuantitas semuanya. Buat para pemula, ayo mulailah, jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Saya juga pernah banyak mengalami kegagalan ya dalam beternak kelinci. Bahkan sampai sekarang saya juga masih terus belajar, walaupun sudah lama, terus berkonsultasi sama pemain-pemain kelinci yang lain. Nah, untuk kegagalan di sini buat para penghobi, pemula, kita jangan takut gagal di dunia perkelincian. Kalau kita menyerah dalam kegagalan, sudah dari situ kita akan gulung tikar lah istilahnya, kapok. Di dunia kelinci itu kita jangan ada rasa kapok. Misalnya seperti ini, kita penghobi membeli kelinci sepasang, misalkan jenis biasa atau jenis mahal lah, sama aja kita hobinya yang mana. Misalkan kita langsung aja ke kelas menengah, beli 5 juta sepasang bibit New Zealand White misalkan ya. Nah, dari situ kita pas sudah beli sepasang, tanpa diduga-duga si kelinci mengalami kematian. Kita panik, kita bingung, karena harganya udah mahal, mati, kita merasa rugi pastinya. Tapi di dunia kelinci kita jangan kapok teman-teman. Kalau kita kapok, kerugian itu tidak akan kembali. Nah, kuncinya seperti ini tipsnya. Jika kalian udah merasa rugi membeli sepasang kelinci 5 juta itu karena kematian, kita punya modal, misalkan punya modal cadangan, atau misalkan berani berspekulasi, punya apa yang bisa dijual, jual, belikan lagi kelinci sepasang teman-teman, beli lagi yang 5 juta. Nah, dari situ kita bisa mempelajari apa yang kemarin membuat kelinci kita mati, entah karena pencernaan mencret misalkan, berarti itu karena makanan atau stres. Jadi kita bisa evaluasi lah kematian kemarin, bisa belajar dari pengalaman. Nah, jadi kita bisa merawatnya lebih baik. Ketika kita merawatnya lebih baik dan berhasil kelinci itu beranak, breeding ya, kita berhasil breeding dan beranak. Nah, dari situlah kepuasan kita. Dan bahkan kerugian kita yang kemarin itu bisa tergantikan oleh anaknya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita ketika mengalami kegagalan, kelinci kematian karena udah membeli mahal, kita jangan kapok, jangan takut, kita beli lagi. Insya Allah modal kemarin kerugian akan terganti. Nah, sekarang kendala kedua di dunia peternakan kelinci adalah pemasaran. Pemasaran di dunia kelinci itu menurut saya gampang-gampang susah. Misalkan di domestik ya gampang-gampang susah lah, masalah kadang customer kita terkenal oleh masalah jarak, masalah harga, yaitu relatif lah. Oke, di dunia perkelincian untuk masalah pemasaran, maaf ya skip barusan anak saya. Di dunia perkelincian untuk masalah pemasaran gampang-gampang susah seperti saya bilang. Kenapa? Relatif karena customer juga mungkin kalau jarak terlalu jauh dia takut kelinci mati di perjalanan atau takut penipuan, ya itu udah hal yang lumrah. Tapi
kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita berusaha untuk jujur, insya Allah semua itu bukan halangan. Nah, alhamdulillah saya juga di dunia perkelincian sudah merasakan manis perihnya kayak gimana, dari mulai beternak, mengalami kematian seperti itu, sampai upgrade kualitas kita. Karena udah terjun, kita gengsi ya, apalagi kita udah turun ke kontes, pasti kita ingin upgrade kualitas. Nah, untuk masalah pemasaran, saya memiliki kisah inspiratif. Jujur saja, saya pernah memasarkan kelinci saya sampai ke luar negeri. Awalnya itu di tahun 2018 ketika saya masih kerja, saya ada pesanan kelinci dari Filipina. Padahal saya tidak tahu itu saya bisa nggak, tapi saya iakan aja bisa. Padahal saya nggak tahu gimana caranya ngirim keluar. Tapi tanya-tanya ternyata ada orang lain juga yang pernah menjual melalui jasa seseorang agen pengiriman yang sudah dunia teman-teman kelinci tahu lah di perkelincian. Om Rifki Wali, dia adalah agen pengiriman keluar. Di tahun 2018 saya memakai jasa Om Rifki Wali. Nah, alhamdulillah berhasil. Wah, menjual keluar itu sangat fantastis harganya. Terus kembali lagi di 2019 saya memutuskan waktu itu keluar kerja karena bukan pengen fokus di usaha kelinci, tapi yang namanya kerja di pabrik itu jenuh. Karena saya pas keluar memiliki kecil-kecilan di ternak kelinci, nah saya fokuskan. Alhamdulillah di tahun 2019 saya memiliki orderan lagi keluar ke Filipina. Tapi waktu itu tahun 2019 saya udah menerima orderan dan deal, bahkan itu buyer saya udah mengirim uang biaya kelinci sama ongkos. Tapi Om Rifki Walinya mungkin sibuk atau surat-surat izinnya belum diperbarui, entah bagaimana. Yang pasti kelinci terlalu lama ngenap di sini selama 3 bulan. Saya panik, takut kelinci mengalami kematian atau iyalah hal-hal yang tidak diinginkan. Saya mikir kalau mengembalikan uangnya udah kepake separoh. Tapi saya di sana ada pikiran gini, karena keyakinan Om Rifki Wali mampu bisa terbang keluar hand carry gitu kelinci, kenapa saya enggak? Nah, dari situ saya mencoba tanpa ada guru, tanpa ada yang memberitahu, cuma nanya-nanya sedikit lah tentang pesawat apa nih yang bisa dinaikin, cuma seperti itu. Saya modal nekat, saya membuat paspor. Dari membuat paspor itu saya memiliki banyak kendala. Satu, buat paspor, saya ditanya di pembuatan paspor itu di imigrasinya mau kemana, sampai minta lisensi dari orang Filipinnya harus melalui wesel gitu, melalui pos, ribet banget pokoknya. Singkat cerita, alhamdulillah paspor berhasil dan saya kembali ke surat-surat dinas kementerian yang ada di kabupaten, di daerah kota, di Bandung, melalui Om Ronald. Saya dibantu Om Ronald, terima kasih Om Ronald. Mato Sepuluh ya Facebooknya Om Ronald. Terima kasih, saya dibantu oleh dia untuk surat-surat. Nah, setelah surat-surat dari dinas kota beres, tinggal ke packing dan berangkat ke Tangerang. Maaf, sebelumnya saya memesan tiket pesawat 3 hari sebelum ke Jakarta. Ke Tangerang itu saya memesan tiket pesawat. Saya memesan tiket Philippine Airlines pulang pergi Philippine Airlines, karena informasi yang saya dapat dulu Om Rifki Wali memakai Philippine Airlines. Udah saya pesan. Singkat cerita, pas hari H saya berangkat ke Tangerang membawa kelinci, menyewa mobil bersama teman saya Robi Jelani, Kang Bobi. Terima kasih Kang Bobi. Di sana juga ada kisah unik. Kita berangkat ngobrol-ngobrol di jalan sampai lupa beli bensin. Akhirnya kehabisan bensin di tengah-tengah tol ya. Tengah-tengah itu perjalanan saya mengirim keluar sangat perih teman-teman. Saya cerita ya dari awal biar jelas.
kita kehabisan bensin di tol dan akhirnya kita kebingungan, tapi ya yang namanya orang pasti ada yang nolongin lah. Singkat cerita berhasil jalan lagi mobil dan kita sampai di Tangerang. Kita masuk ke karantina hewan itu. Di sana juga dipersulit teman-teman, yang namanya kita awam baru pertama kali, kita dipersulit juga. Kita ditanyakan surat dari dinas apalah, apa itu teh, pokoknya ada surat yang harus ini. Tapi saya bilang, saya Bu mohon, ini saya udah beli tiket pesawat dan hari ini keberangkatannya. Dan akhirnya diobrolin sama manajer dinas karantina itu, akhirnya diperbolehkan. Alhamdulillah teman-teman, karantina berhasil. Walaupun ya agak dipersulit, udah tegang-tegang dari awal, emang udah banyak masalah dari awal itu perjalanan saya. Nah, singkat cerita jam 2 siang saya menuju Bandara Soekarno-Hatta. Saya nyampe sana, ditemani teman saya Kang Bobby, tapi teman saya itu jam 3 dia pamit pulang, saya sendiri di bandara. Dan yang bikin saya kesal itu nunggu, saya check in itu jam 11 malam teman-teman. Jam 11 malam saya harus check in pesawat sambil membawa kelinci dari jam 2 siang. Pegal, kelinci udah, ya saya bingung ya, takut kelinci kenapa-napa. Saya memakai packing pet karir yang ada di pet shop itu. Waktu itu membawa 6 ekor. Saya menunggu dari jam 2 siang sampai jam 11 malam. Nah, ketika jam 11 malam, hal yang paling tidak bisa dilupakan seumur hidup saya, yang paling perih, yang paling ngeri, yang paling menakutkan, semuanya di sana terjadi jam 11 malam. Begitu waktu check-in, saya ngantri untuk check-in, tiba-tiba customer service dari Philippine Airlines nyamperin saya. Pak, ini bawa apa? Bawa kelinci, kata saya. Oh Pak, cenah. Jadi gini Pak, maaf, Philippine Airlines sekarang udah ganti manajemen dan pesawatnya sudah tidak bisa bawa EPI, sudah tidak bisa bawa hewan. Jadi gimana Bu, kata saya. Ya Pak, emang tidak bisa, berarti udah tidak bisa. Dari sana saya bagaikan daging tak bertulang. Pokoknya mah hal yang paling asa digimanain gitulah, kata Sundanya mah. Asa ditenggel angen. Dari situ saya kebingungan sampai ya otomatis lah saya tidak bisa pergi. Saya terdampar jam 12 malam waktu itu, tengah malam. Yang paling ngeri itu saya kan membawa kelinci, terus di Soekarno-Hatta saya tidak memiliki temen waktu itu, tidak punya kenalan di daerah Tangerang. Saya bingung saya harus kemana. Untuk materi saya udah rugi, habis tiket sama biaya dari awal, sewa mobil, kemana-mana itu udah ada sekitar 10 juta teman-teman, 10 juta. Itu dari kerugian materi. Tapi itu tidak jadi masalah, bukan bikinan saya. Yang jadi masalah itu saya terdampar. Dan buyer saya di Filipina itu yang bikin saya sedih, dia sudah menunggu, udah mempersiapkan semuanya. Oleh-oleh semuanya dia udah persiapkan. Gilbert Esteban waktu itu buyer saya ya. Nah, kembali lagi saya terdampar di tengah malam di Bandara Soekarno-Hatta, bingung. Saya lihat HP, baterai tinggal 10% teman-teman. Tapi saya tidak lupa pada Gusti Allah. Saya meminta pertolongan kepada Gusti Allah. Saya membacakan sholawat, tiba-tiba saya melihat ada kontak yang bernama Pak Anton. Pak Anton, halo Pak Anton. Ini adalah orang Jakarta, pernah beli kelinci dari saya ingat. Waktu itu saya langsung telepon teman-teman. Alhamdulillah langsung diangkat. Saya telepon, halo Pak. Ya, kata dia, saya mau tidur. Pak, tolongin saya suara panik. Tiba-tiba dia nanya kenapa. Singkat cerita dia mau nolongin saya dan saya dijemput sama Pak Anton, sama supir Pak Anton ke tempatnya. Dan kebetulan Pak Anton itu adalah seorang peternak lakbet di Jakarta. Dia adalah presiden lakbet Jakarta Pusat. Pak Anton Purnowijoyo, dia adalah peternak lakbet. Otomatis banyak kandang-kandang kosong lah, kandang besi. Kelinci saya dikondisikan di sana. Alhamdulillah selamat kelinci.
Saya masih keadaan lemas, masih keadaan shock. Waktu itu saya dikasih minum, dikasih ngerokok lah, pikiran ini. Pas udah tenang, saya ditanya sama Pak Anton, terus langkah selanjutnya gimana? Saya mau menyerah, kata saya. Tapi Pak Anton ingat saya jangan menyerah. Tinggal selangkah lagi kan usaha saya, cuma tinggal tiket pesawat waktu itu. Tapi saya bilang saya udah gak punya uang buat ongkos, karena ongkos yang dikasih oleh buyer udah dipakai gitu, yang 10 juta itu. Jadi saya kebingungan masalah ongkos. Jadi saya berpikir lagi, saya materi sudah rugi, waktu sudah rugi, tenaga, mental jangan sampai kendor teman-teman. Ini karena kembali lagi, mungkin kerugian itu, kegagalan itu adalah pengalaman berharga, sekolah pengalaman untuk saya bisa berhasil gitu. Akhirnya saya kembali pulang ke rumah, membawa kelinci saya pulang, dirawat lagi. Saya dalam seminggu harus mengadakan uang 15 juta, teman-teman. Saya jual-jualin di sini kelinci saya yang ada, dijual-jualin sampai saya dapat uang 15 juta. Sampai pinjam lah, punya tabungan istri saya juga 15 juta selama seminggu. Saya tiket pesawat lagi, tapi kali ini saya hati-hati teman-teman. Pengalaman ya. Saya reservasi dulu sebelum beli tiket, reservasi Malaysia Airlines. Waktu itu Malaysia Airlines alhamdulillah bisa bawa hewan teman-teman, dan akhirnya saya pesan, kembali lagi ke karantina di ACC, dan akhirnya teman-teman saya kembali lagi singkat cerita ke Soekarno-Hatta, dan waktu itu check in memakai Malaysia Airlines, dan alhamdulillah teman-teman saya berhasil check in, dan singkat cerita saya ngalamin lah yang namanya naik pesawat terbang gara-gara kelinci. Alhamdulillah singkat cerita saya nyampe lah di negara Filipina itu teman-teman. Negara Filipina. Di Filipina itu saya bingung lagi, karena saya bahasa Inggrisnya juga cuma bisa yes no, karena selama ini komunikasi kita memakai Google Translate. Oke. Di sana kita langsung komunikasi pakai bahasa Inggris, ditanya sama imigrasi, bingung. Saya tetap menggunakan organisasi Google Translate dan memperlihatkannya, ya mungkin dimengerti. Akhirnya saya ketemu sama buyer saya. Alhamdulillah disambut dengan baik dengan Bapak Gilbert Esteban, Mr. Gilbert. Di sana keluarganya juga baik-baik, saya disambut, saya dijamu lah makanan di sana. Dan kebetulan saya di sana 3 hari nginep, karena 3 hari kemudian ada kontes itu di Filipina, kontes besar, kontes kelinci. Saya mengikuti, saya melihat kelinci di sana, ternyata emang kualitasnya masih di bawah kelinci kita teman-teman untuk kualitas. Nah singkat cerita, saya kembali ke Indonesia, pulang. Walaupun pulang juga adalah sedikit masalah, tapi alhamdulillah nyampe Indonesia dengan selamat. Nah dari situ saya kan mengalami drop keuangan ya, habis uang untuk ongkos sendiri, tapi di sana saya tidak menyerah. Alhamdulillah singkat tiba-tiba ada yang kontak lagi orang Malaysia. Nah dari situ saya percaya diri, saya siap kirim. Terus punya orang juga saya tarik bawa untuk dikirim ke Malaysia, karena dari awal saya udah berhasil, udah bisa yang itu, dari gagal berhasil, terus udah mengerti caranya. Ke Malaysia tuh saya lancar, gak ada kendala sama sekali. Bikin surat dari dinas ke Omrona, terus karantina, check in, nyampe ke Malaysia, ketemu. Saya cuma sehari di Malaysia. Waktu itu ketemu Om Kamarul Aswa, dia adalah importir di Malaysia ya teman-teman. Alhamdulillah dari orderan kedua itu, kerugian pertama saya itu, yang kegagalan itu udah tertutup sama waktu jual ke Malaysia, lumayan lah. Jadi alhamdulillah teman-teman, di tahun 2020 itu waktu ke Malaysia itu 2020 Februari, kita mengalami ada musibah besar, yaitu ada masuknya COVID-19 ke negara kita ya. Dari situ saya udah tidak bisa pergi lagi ke luar negeri, tapi
saya mencoba lagi membuka peluang untuk kirim keluar. Alhamdulillah ada, dan kebetulan Om Rifki Wali sudah bisa mengirim via kargo teman-teman. Dari situ alhamdulillah orderan saya di tahun 2020 itu sebelum viral pengiriman orang lain ke Filipina yang ratusan ekor, puluhan bahkan ratusan ekor, itu awalnya saya yang mengirim waktu itu di bulan Juni kalau nggak salah. Saya ngirim sudah lebaran, terus ada order lagi kedua, meledaklah orderan di Filipina. Sampai orang-orang Filipina itu menyerang saya inbox, sampai ada 100 inbox lebih dari orang Filipina. Saya tidak bisa balas satu-satu. Yang saya balas, mereka pesan kelinci yang saya susah dapat, California Angel itu kan susah dapat. Karena saya tidak mau beli kelinci biasa-biasa untuk dijual. Jadi saya angkat tangan dan saya suruh dia mencari sendiri ke orang Indonesia, dan alhamdulillah orang Indonesia kebagian orderan dari Filipina itu. Tapi buat teman-teman Indonesia tolong jaga untuk masalah kualitas, nama baik kita ya teman-teman dijaga, kita upgrade lah. Walaupun saya juga tidak baik sepenuhnya, tapi saya ingin memperbaiki semuanya. Kita beri nama baik Indonesia, kelinci Indonesia itu jangan sampai tercoreng. Oke teman-teman, mungkin itu saja cerita inspiratif saya. Jadi buat teman-teman, jangan takut untuk beternak kelinci, jangan takut gagal, jangan takut untuk pemasaran. Pemasaran itu luas, kelinci tidak akan kekurangan. Bahkan di Indonesia sendiri kita masih kekurangan untuk orderan, apalagi di pedaging. Tetap semangat ya. Kembali lagi kesimpulannya, kita jangan takut gagal, harus ingat bahwa kegagalan itu adalah awal keberhasilan teman-teman. Ya walaupun masih keadaan seperti ini, tapi alhamdulillah ya masih adalah saya hidup dari uang kelinci. Bahkan saya sekarang dari kelinci turun di domba, berproses di beternak domba, masih belajar, itu masih hobi, belum tahu celah usahanya seperti apa. Ya intinya samalah yang namanya usaha, kita tidak boleh menyerah, kita harus berani berproses. Jangan takut capek atau apa, semua butuh proses, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke teman-teman, sahabat tani, sahabat ternak, sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya cuma membagikan kisah inspiratif. Semoga teman-teman termotivasi atas semua pengalaman saya. Saya berani nekat, modal nekat, tanpa tahu bahasa, tanpa tahu bagaimana caranya, tapi saya memberanikan diri untuk pergi ke negeri orang lain. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya mohon, saya akan terus membuat perkembangan, terus masalah di dunia kelinci yang saya tahu, sama-sama belajar. Tolong subscribe channel saya di Ajeng Channel ini, like apabila bermanfaat, di share ya teman-teman, di komen apa yang harus saya bahas. Oke, nanti saya akan kembali apa aja yang saya beri di tempat saya, terus review kalau mau yang tahu domba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, sahabat tani, salam ternak, semangat.